Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terima kasih sudah mengklik video ini, dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dimanapun semua berada, terus dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezekinya, serta dilindungi Allah SWT dimanapun semua berada. Ya, kita kembali lagi di siang kali ini memantau sirkuit MotoGP Mandalika, bagaimana pencapaian dari hari terakhir atau di titik-titik mana saja yang sedang dikerjakan pada pagi dari pagi sampai siang ini. Ya, sebelum kita masuk di lintasan 4,31 km dengan 17 jumlah tikungan dari Mandalika International Street Circuit, kita akan menyisir ke sisi pinggir dulu, melihat bagaimana pencapaian atau bagaimana progres yang sudah dikerjakan untuk jalan raya yang akan dijadikan 4 lajur di sisi utara dari sirkuit Mandalika. Dan terpantau dari ketinggian sini atau dari jarak sini sudah menunjukkan progres yang lebih signifikan dari pemasangan beberapa box culverts di area pengendali banjir yang ada di sisi utara sirkuit. Ya, terlihat tersisanya tidak begitu banyak lagi untuk box culvert yang akan dipasang di bawah sini. Sepertinya memakan waktu hampir seminggu lagi. Di sini sebuah crane yang lumayan tinggi membantu mengangkat dan menurunkan sekaligus meletakkan beberapa box culvertnya. Dan terlihat sejumlah para pekerja juga di bagian atas box culvert yang sudah diletakkan, sedang mempersiapkan rakitan-rakitan besi atau tulang-tulang besinya sebagai pengecoran nanti akan dilakukan sebelum penimbunannya, bahkan sebelum melakukan pengaspalan atau pemadatannya. Ya, kalau teman-teman perhatikan sedikit jalan aspal yang sudah ada di sini sedikit menanjak, dan ini akan dilakukan perataan setinggi dengan box culvert yang ada di bagian drainase pengendali banjir. Kemungkinan sekitar 2 meter bahkan lebih dari 2 meter akan diturunkan tingginya aspal yang ada di sini sehingga bisa sejajar tingginya dengan sirkuit MotoGP. Ya, jadi sirkuit Mandalika yang akan digelar untuk WSBK maupun MotoGP di Maret nanti, begitu banyak persiapan yang harus dilakukan selain lintasan balapnya. Dan sekarang kita akan memasuki area di mana dibangunnya Medical Center dan juga Hospitality Suite, lalu Convention Exhibition. Begitu juga dengan race control yang terus menunjukkan hasil yang lebih cepat dari progresnya. Dan kesemuanya ini harus rampung sebelum homologasi pada akhir bulan nanti. Terutama race control di sini merupakan bangunan atau ruangan untuk melakukan supervisi dari balapan MotoGP, Moto2, Moto3 dan WSBK, dan bagian pedok juga termasuk menjadi hal yang harus dihomologasi juga. Ya, adapun untuk homologasi sendiri akan dilakukan pada trek balap dahulu. Begitu dinyatakan oke atau benar-benar mendapatkan sertifikasi dari Dorna maupun FIM, maka lebih bisa dilakukan percepatan pembangunan semua segmen, baik itu segmen pedok, segmen bangunan-bangunan yang lain sebagai penunjang atau fasilitas dari sirkuit MotoGP Mandalika ini. Ya, kita lanjutkan pantauan di mana area pedok yang akan didirikan dengan modular buildingnya nanti. Di sini juga terus dilakukan persiapan untuk pengukuran elevasi dari pondasi dasar atau pengecoran lantai dasar sebagai alas untuk bangunan modular tersebut.
Ya, sekilas kalau kita melihat untuk pengecoran lantai dasar seperti ini memang terlihat mudah, tetapi terasa sangat sulit karena harus dilakukan elevasi atau ketinggian yang merata, dan juga kepadatan dari beton ataupun pembetonan di sini harus memiliki spesifikasi yang sangat kuat untuk menahan berat beban ataupun berat dari motor-motor balap para pembalap nantinya di sini. Dan dari kejauhan sini sudah bisa kita pantau kalau pemasangan besi-besi di atas lantai dasar pedok juga sudah mulai dirakit di sini sebelum dilakukan pengaspalan untuk layer yang kedua atau layer yang paling atas. Dan seperti yang kita tahu, walaupun semacam modular building atau bangunan yang bongkar pasang, atau kita bilang bangunan yang sementara untuk mengejar WSBK maupun MotoGP di awal tahun nanti, tapi pengerjaan untuk lantai dasar atau pondasi dasar sebagai alas pedok juga betul-betul disesuaikan. Dan masih terpantau untuk servis road sebelah kiri menuju ke tikungan yang pertama belum dilanjutkan untuk penghamparan subbase karena masih pengerjaan pipa-pipa jalur buang untuk drainase roton yang membentang memanjang di sepanjang pit lane dari tikungan yang ke-17 sampai ke tikungan yang pertama. Dan kita sudah berbelok kanan di tikungan pertama. Melihat di sini hasil pengaspalan yang dilakukan kemarin sudah sangat-sangat istimewa, baik itu di area verge dan run off aspal dan juga di area track lane dari tikungan yang kedua menuju hampir ke tikungan yang kelima. Dan sejumlah para pekerja di sini langsung melakukan analisa, melakukan scanning lagi untuk mengecek atau mengevaluasi apakah ada kekurangan atau bagaimana, dan di sini akan ditentukan langsung apa hasilnya. Ya, masih terpantau beberapa geobrok yang belum dipasangkan safety fence juga di sisi kanan dari track lane di depan kita. Ya, setelah melewati tikungan keempat, masih area run off aspal yang ada di sisi kanan track lane juga terus disempurnakan lapisan subbase-nya, baru bisa dilanjutkan untuk hamparan prime coat, dan di run off aspal sisi kiri dari tikungan kelima juga terus disempurnakan menuju ke tikungan yang ke-7. Ya, terlihat di sini sejumlah paver standby untuk melanjutkan pengaspalan yang ada di pelebaran dari service road yang mana nantinya akan ditutupi atau sebagai area hampar untuk gravel bed agar mudah dibersihkan atau ditarik lagi ke tengah jika terjadi hamburan ke sisi pinggir oleh kendaraan pembalap yang terpental. Dan di tikungan ke-7 menuju tikungan yang ke-8 di atas tunnel sini juga masih dilakukan penggantian lapisan subbase karena di sini merupakan run off aspal dan juga area verge yang ada di sisi kanan. Kemudian progres dari sisi sayap sebelah kanan di tunnel 2 juga sudah terlihat mengering dan sudah dibuatkan penutup untuk sistem drainasenya, sehingga tidak lama lagi sudah bisa difungsikan untuk jalur masuk di bawah tunnel 2 ini. Ya, kita menuju ke tikungan ke-10, masih terpantau untuk sisi kiri yaitu area safety fence maupun di mana curve di sini yang belum juga tuntas dilakukan pengerjaan, dan persisnya di sisi kanan untuk track lane sendiri masih dilakukan perbaikan atau dikoreksinya drainase roton yang ada di sisi kanan track lane. Ya, kemudian di sisi kiri di area reklamasi sudah hampir menuju ke tikungan yang ke-11 untuk pembuatan pondasi pagar pembatas atau safety fence yang ada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-11. Kita menuju ke tikungan yang ke-12. Di sini juga pemasangan dari safety fence untuk kawat-kawat debrisnya sudah
mulai dilakukan dan akan diteruskan menuju ke tikungan yang ke-13, namun menunggu beberapa tiang pembatas yang belum dilakukan pengecoran di sisi kanan dari service road sebelah kanan. Dan pengerjaan untuk penuntasan setelah melewati tikungan yang ke-13, baik itu round of aspal yang ada di sisi kiri dan kanan, lalu service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 menuju 15, dan terlihatnya geotex yang sudah dihamparkan di area gravel bed di sisi kiri dari track lane menuju tikungan yang ke-15. Ya, sedikit mendung di atas atau gumpalan awan yang sangat tebal melintas sehingga pandangan atau penglihatan kita di sini sedikit gelap. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-16 menuju 17, sudah terlihat selesai pengerjaan area rumput yang ada di sisi kanan dari track lane, dan geotex juga sudah mulai digelar sehingga nanti penghamparan kelanjutan dari gravel bed yang ada di sisi kanan tikungan yang ke-17 bisa dituntaskan. Ya, tidak terasa sudah satu lap putaran kita lalui. Kita berada di garis finish di sini dan kita akan melanjutkan pantauan ke sisi yang lain yang belum kita pantau. Ya, masih terlihat untuk area di mana pit wall geobrok nanti akan diletakkan juga belum mulai dilanjutkan pengerjaannya di sini. Masih terlihat tergeletak di sekitar sisi sayap tunnel 1 sebelah kiri sini. Ya, terlihat sebuah eskavator di sini masih menuntaskan bagian bak kontrol untuk sistem drainase yang ada di tunnel 1 di sayap sebelah kiri sini. Ya, kita lanjutkan pantauan ke sisi luar di mana jalur provinsi yang berada di sisi utara sirkuit MotoGP Mandalika, dan progres dari Masjid Al-Hakim yang sudah direlokasi di sini sudah menunjukkan progres seperti ini. Ya, belum ada kelanjutan untuk lantai berikutnya atau lantai yang di atas, sedangkan yang di sisi bawah sudah mulai bisa difungsikan karena sudah terlihat beberapa ornamen-ornamen yang sudah dipasangkan di bagian dinding, dan sejak 2 minggu yang lalu sudah digunakan untuk beribadah sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita share dulu di siang kali ini. Kemungkinan kita akan pantau di sore hari nanti bagaimana pencapaian dari hari ini. Ya, kurang lebih dari narasi maupun visual yang saya sajikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga terus protokol kesehatan dimanapun semua berada. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.